Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat sidang jamaah takziah yang kami muliakan, yang kami hormati. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran tak semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan untuk bisa hadir di acara takziah atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Andi Amran bin Haji Andi Taro. Semoga almarhum diberikan satu taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena di sini saya sebagai MC, langsung saja saya membacakan susunan acara. Ini yang pertama yaitu pembukaan, adapun yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu ceramah takziah sekaligus doa, dan yang terakhir ialah penutup. Marilah kita langsung ke acara inti pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka takziah malam ketiga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Burhan Abdullah SPDI. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله
warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustadz Burhan Abdullah. Sangat menyentuh. Subhanallah, Masya Allah, Hasya Lillah. Semoga semakin mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita atas kematian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ceramah takziah sekaligus ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Farid Wajdi SPD MPDI. Maaf Ustadz. Oleh karenanya kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah senantiasa mudahkan langkahnya menuju Baitullah. Yang belum menikah cepat-cepat menikah. Dan yang sudah menikah, ada bego dengar bilang tambah lagi. Satu lagi nah setengah mati kita jaga. Kita doakan saja mudah-mudahan cepat-cepat dapat rezeki yang melimpah. Amin. Dan yang menjawab salam keras-keras suaranya kita doakan semoga dilunaskan cicilannya. Nyata banyak cicilannya. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya yang keras suaranya berarti bapak mamanya ada cicilan. Semoga lunas cepat. Amin ya rabbal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mahluqat wa ala alihi sabihi sadat amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala aidan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar tak semua jamaah? Alhamdulillah. Sehat semua? Jaga protokol. Karena itu penting, itu aturan pemerintah. Harus kita jalankan. Pakai masker tak, rajin cuci tangan. Yang paling utama dan yang paling terutama adalah jaga kebersihan. Nah biar nu pakai masker nu kalau tidak bersih tetap juga berbahaya. Betul? Ada orang jalan-jalan ke mall, duduk-duduk lengkap maskernya, pakai kos tangan, satu jergen nak kantongi hand sanitizer, pingsan. Kenapa bisa pingsan Ustaz? 3 hari tidak gosok gigi baru dia tutup mulutnya pakai masker. Wah, nah cium bau naga. Hati-hati. Ada juga orang tak tilingi langsung jatuh tiba-tiba. Kenapa bisa? Dicek ternyata 1 bulan tidak nak cuci maskernya. Baru nak pakai. Bagaimana kok tidak penyakitan? Makanya perlu diperhatikan kebersihan. Kita datang ke sini kita kembali hibur keluarga almarhum bapak kita Andi Amran bin Haji Andi Taro. Kita datang hibur anaknya, istrinya, keluarganya. Beliau ini
sudah seperti bapak saya sendiri. Hampir setiap jadwal yang ada di Lapas Maros itu selalu konfirmasi ke saya. Nah Ustadz, saya cari penceramah Maulid, saya cari penceramah Isra Miraj, saya cari hatib, saya cari yang bisa mengaji Ustadz. Hampir setiap ada acara di Lapas Maros selalu saya dihubungi. Sontak dan kaget ketika saudara saya Andi Agung langsung dia upload. Saya katakan ini kayak bapak saya, bukan orang lain. Beliau ini adalah orang yang paling gemar untuk mengurus agama. Bayangkan, dia memiliki jabatan, dia bahkan korbankan jabatannya hanya untuk apa? Sholatnya. Dia pernah menyampaikan, Ustadz, kalau sholat 5 waktu ku ingin disita, saya berani simpan jabatan ini. Itu bagus kalau orang yang rajin memperhatikan sholatnya, maka Allah akan memperhatikan dirinya. Betul? Tapi sekarang kids zaman now main PSN, mana ada mau pergi sembahyang? Utuh, lupa lah, balala poe. Ya, bahaya kids zaman now, zaman sekarang. Begitu PSN main, waktu PSN, la 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 la. Orang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enak-enak, waktu PSN, waktu PSN. Apa salahnya kau singgah sejenak? 5 menit disita waktumu untuk sholat, tidak ada masalah. Tapi yang namanya kalau hati sudah tidak mau sholat, susah juga mau diperintahkan sholat, betul? Tapi almarhum ini apa katanya? Ketika dia chat dengan saya, Ustadz, kalau sholatku ini diambil waktunya, saya akan letakkan jabatan ini demi sholat. Maka dalam keadaannya, ketika meninggal dunia pun Allah sudah memperlihatkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Kita hadir ke sini semua, kita datang di sini, kita hibur keluarganya, anaknya, istrinya, saudaranya, sahabatnya, kerabatnya. Kita hibur, jangan kita datang merepotkan. Ada yang juga bilang, Ustadz, katanya kita tidak boleh merepotkan orang yang meninggal dunia, keluarganya. Memang benar. Dulu katanya Ustadz, tidak ada takziah seperti ini. Di zaman Rasulullah tidak ada orang ceramah, apalagi dipanggil anak santri mengaji, bacakan Al-Quran. Siapa yang mau diceramahi? Sahabat Rasul, penghafal 30 juz, ikat teneng, dan misal pokat, bismillah, bisjeru. Memang wajar kalau kita diceramahi saja. Masih sering cerita tetangganya, masih sering sakit hati sama tetangganya. Tetangganya beli kipas dia tak putar, tetangganya beli motor dia jadi penalpo, tetangganya beli mobil, ini mobil tonji, tapi mobil ambulans di rumah sakit ayam. Diimpus jauh nami, 1 minggu diimpus jauh nami, datang lagi anaknya kasih kabar, Ma, itu tetangga tak, kenapa tetangganya? Ditarik di mobil nak tidak bisa bayar gara-gara corona. Tidak, masih ada mobilnya depan rumah. Apa panik kurang aja? Itu tetangga tak mau jaga tanya ki tahun ini insya Allah berangkat haji. Mati mamanya. Tetangga mau berangkat haji dia takziah malamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wajarlah kalau kita harus senantiasa seringkali mendengarkan ceramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ini ibadah di sisi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita datangi. Rasul bersabda, "Man azza musaban falau mithlu ajrihi." Siapa yang datang menghibur keluarganya yang tertimpa musibah, falau mithlu ajrihi, Allah akan berikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, hadisnya sahih. Maka kita datang hibur dari kalimat azza ya'izu. Maka dari kalimat itulah hingga muncul ta'ziatan. Makanya kita datang ini bertakziah, hibur.
Tidak boleh merepotkan Ustaz, katanya. Itu sahabat saya yang bilang begitu. Katanya tidak boleh kita datang ini cuma merepotkan. Memang benar. Makanya tidak usah makan Ustaz. Kalau memang tidak ada, mau diapa? Memang dulu ketika sahabatnya Rasulullah sekaligus keluarga terdekatnya Ja'far meninggal orang tuanya, lalu Rasul bersabda, jangan makan di rumah Ja'far. Sehingga muncullah kalimat demikian. Hadis itulah yang merajuk kita, yang menjadikan rujukan kepada kita bahwa kita dilarang makan di rumah orang yang sedang berduka cita. Kenapa? Karena Ja'far itu orang susah. Makan saja untuk dirinya susah, apalagi memberikan makan kepada tamunya yang datang. Kita sudah datang ke sini Bapak Ibu, disiapkan air putih, disiapkan teh, tidak diminum, enak guys. Masa tidak diminum? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, orang mubazir temannya syaitan. Ini ada kuenya, lengkap kue. Enak, nah. Tidak dimakan mubazir. Yang salah itu sudah disiapkan ki air putih, disiapkan ki teh, kau minta kopi. Balalah. Yang salah. Disiapkan kue, kau minta kondro, itu yang baji diseleding. Jangan kau repotkan orang yang berduka. Apa yang ada, jadikan itu sebagai sedekahnya almarhumah, makan. Jangan disia-siakan. Betul? Kecuali kalau kita paksa enak dimakan, kita minta kantongan. Untuk apa? Bungkus bungkus. Tapi kecuali kalau ada bungkusan nasihatkan, kita terima. Kenapa? Itu sedekahnya almarhum. Semoga menjadi doa senantiasa dari kita dan Allah berikan cahaya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling utama. Masuk Ibu, masih banyak kosong. Ya, masih banyak kosong. Silakan. Duduk karena saya biasa tidak bisa berceramah kalau lewat ki bungkusan di depanku. Kan biasa ada tamu datang bawa ki bungkusan. Gue hilang konsentrasi aku. Itu kuliah nih. Bilang memang dari tadi. Makanya itu bungkusan ibu-ibu ku hafal ki warnanya. Kalau warna pink begitu berarti boluta. Kalau merah kuning berarti Adijaya. Kalau hijau putih Amanda Bronis kaum pandang. Hijau coklat Amanda Bronis original. Kalau warna putih dosnya panjang kali lebar, sama-sama panjangnya, sama-sama lebarnya, berarti jalan putih 189. Tetanggaku di Batangas. Ku tahu ki, apalagi dosnya kecil. Lalu ada warna merah atau warna birunya, atau warna kuning atau warna hijaunya. 21. Apa itu 21 Ustaz? 2 kuenya, 1 akuanya. Itu biasa dibagi-bagikan jamaahnya. Ngapain? Hilang nih konsentrasi kepada rekan Jawa. Lupain di mana tadi baca apa ini. Lanjut. Maka datang kita di sini sambungkan silaturahmi. Kita datang yang kedua sambungkan silaturahmi. Jangan sampai kemarin kita sempat bertengkar tidak salah. Akhirnya ada salah ucap, salah perbuatan yang melekat di hati, yang kebencian ini tidak bisa lepas. Mari hari ini kita jadikan momen ini sebagai sambung silaturahmi. Tanya, 1 tahun ini tidak kulihat-lihat. Iya saudara, minta maaf kak. Malu-malu kak muncul di hadapanmu karena 7 bulan gamisku tidak kubayar-bayar. Lebih baik kita terus terang, betul. Ambil tangannya saudaramu. Tidak bisa bersentuh tangan. Jebak tangannya Nisa Sabian. Bagaimana nih Nisa Sabian jebak tangan? Ini. Tidak mau bersentuhan, boleh. Yang penting niatnya adalah menyambung silaturahmi. Saya nih kemarin yang paling jahat
tala. Kalau kuliah ni suami nonton bola, puputar tong yang antena televisi supaya lain lagi dari anak. Natong itu rami, natong itu lorong kalau naputar ni suami antenanya. Ma, nagapa be? Kalau tong di kepala, pas keketi aku. Itu semua kesalahan-kesalahan yang harus kita bermohon maaf kepada tetangga, sahabat. Ingat, orang yang paling terdekat kepadamu, dia tidak sedara denganmu, tak sebapak, tak seibu, tak serahim, tapi orang yang paling peduli ketika engkau tertimpa musibah adalah tetanggamu. Betul? Saudara yang kau tunggu dari Jayapura, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, terlambat datang. Kenapa? Banyak berkas, belum divaksin, belum disuntik, belum di apa dan apa sebagainya, belum di rapid test. Sampai ke sini masih diperiksa di bandara. Lama. Orang yang paling cepat datang ketika kau tertimpa musibah itu tetanggamu. Makanya jaga hubunganmu kepada sesama tetangga. Jangan kau ceritai tetanggamu. Bayangkan kalau satu lorong ceritai keluar, di mana kau mau lewat? Ngapain? Abombeng asing kok. Makanya jangan kau benci tetanggamu. Perbaiki hubungan kepada sesama tetangga. Minta maaf memang maki. Ini baru sedikit ada tetangganya lewat, batena nak ceritai. Yang lagi mau cerita itu ibu-ibu. Tapi tidak ibu-ibu di sini ada ibu-ibu di sini. Nggak ada. Percaya semua ibu-ibu di sini wajahnya tandanya itu bahwa ibu-ibu ini masya Allah tidak pernah begitu. Alhamdulillah. Bercahaya semua mukanya Pak karena lampu. Karena lampu ada. Batin anak cerita, nah lihat tetangga lewat. Kebetulan tetangganya itu majelis taklim, rombongan jangan. Nah lihat ki warna pink jilbabna, warna hijau gamisna. Nah ceritai sih, nah ceti kemana? Lihat tuh itu tetangganya, gamisna warna hijau, jilbabna warna pink, pisang hijau apa? Terkadang dosa kita tidak sadari. Tapi kalau ada di sini jilbabnya pink, gamisnya hijau, kebetulan sama, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, mohon maaf. Saya cuma kasih contoh, Bapak Ibu. Jangan dimarah dong. Contoh di kasih kiri. Apalagi kalau nak cerita anak tetangganya. Saya kira Sarini. Mengkagetkan ini kompetitor baru tebis pandang. Kue bol di sini Allah Akbar. Makasih usah konsentrasi ya. Ini asal Allah Akbar. Lanjut. Apalagi kak, di mana menceritakan ada yang semua masuk. Orang dari jauh gula memang midos nah Allah. Balik bagi mak ding. Lanjut. Maka sambung silaturahmi. Ini mulut banyak dosanya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada lisannya, lidahnya. Karena kita ini selalu cerita orang. Sedikit-sedikit ada yang ganjal dicerita sering. Anak-anak lagi tetangganya di batin diceritai. Baru kalau majojok ibu kamami tangannya goyang, bibir namanya tunjuk. Dia begitu dah sebenarnya. Kenapa? Itu anak-anak tetangganya. Lihat. Yang mana iya? Kalau balik kiri, kalau balik kanan, ada bahayanya. Tidak pernah senang hatinya kalau tetangganya senang, pasti dia sakit. Ini yang paling berbahaya. Makanya hilangkan semua yang seperti demikian. Ambil tangan saudaramu saling maaf. Adik maafkan kakakmu, kakak maafkan adikmu kalau ada salah. Apalagi Ustaz, suami maafkan istrimu, sayangi. Istri maafkan suamimu, hormati. Ibu mau terbuka rezekinya Ibu? Mau? Ini amalannya. Saya baca buku
7 keajaiban rezeki. Salah satu di antaranya, jangan kau pernah marahi suami. Nih biringase bikin tunai. Kalau ciri-ciri ki bapak anak, awas juga. Nah, seberapa marah kamu sama suamimu, jangan kau berteriak-teriak membentak suami. Kalau mau terbuka rezeki, setuju? Terpaksa ki. Jangan kau marahi suamimu. Bu, orang yang rela berpanas-panasan di bawah terik panas matahari itu siapa? Suami kita. Demi apa? Mencarikan kita pembeli bedak. Betul Pak? Dia kehujanan di tengah padang sawah ladang yang begitu kering kerontang. Kehujanan dia, terbungkus dalam kedinginan. Dia sakit, dia tidak pandai mengeluh. Itu siapa? Suami kita. Betul Bapak-bapak? Hidup Bapak-bapak. Takbir. Allah Akbar. Ewako. Coba lihat, sakitnya pun Bu, dia tidak pandai mengeluh sama istrinya. Bu, istriku sakit Kak Kodok. Tidak pandai dia mengeluh. Terkadang keringatnya bercampur darah. Dia cuci dulu darahnya baru dia pulang ke rumah. Itu suami kita ibu-ibu. Betul Pak? Makanya jangan pernah kau keraskan suara di hadapan suami. Hidup Bapak-bapak. Semangat itu Pak. Jangan kita dikasih takut. Pak, Bapak-bapak, kita juga mau terbuka rezeki kita. Lancar usaha, lancar rezeki, aman selalu, mau? Gampang. Sayang istrimu. Kasih apa mau minta. Kasih kangi. Apa mau dibeli sayang? Manjakan istrimu kalau mau banyak rezekimu. Betul Bu? Jangan kau selalu curhat sama Ustaz kah? Sedikit-sedikit chat Ustaz kah? Ustaz, ada kado anak supaya tambah istri. Satu lagi setengah mati kau jaga. Itu saja yang perbaiki mukanya. Ustaz, jelek mukanya istri pemurung-murung. Berubah sekali di kuliah mukanya. Bagaimana tidak berubah? Karena kau tidak mau rawat ki. Coba kau kasih lagi perawatan. Betul tidak Bu? Ustaz, lain-lain kuliah alisnya. Bagaimana tidak lain alisnya? Pensil palsu nak pakai. Coba belikan pensil mahal. Bayangkan di pasar daya nak beli. Ang diskon 10.000 satu batang. Ya kali begitu nak core seperti sincang dari daya menuju ke Engkos menipis si kayak ini. Palsu, cetak pembahanan disampar sama angin. Habis. Makanya kasih modal banyak-banyak. Betul Bu ya? Kumodali istriku Ustaz. Tapi dia dulu arisanna. Sangi arisan bayar tiap bulan. Kalau ditanya kapan naik, apa yang bilang? Lama nih KP 3 tahun yang lalu. Kalau naik coko-coko itu kanak-kanak. Yang kecil ketawanya itu kayaknya merasa itu. Tapi tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Alhamdulillah. Jangan tiba sampaikan suami tak terbuka sama suami tak bila memang mati. Pak, bayangkan kalau mau dilihat cantik istri tak gampang Pak. Biayai banyak-banyak, belikan benda banyak-banyak. Biar dia beli miskin, bless on tebal-tebal kiri kanan pakai bless on semua ya Bapak Ibu ya. Betul Bu? Kasih banyak di bedaknya, di kiri merah kuning kelabu, di kanan hijau muda dan biru, di atas ini ungu-ungu. Umbul-umbul berjalan kapang. Kasih bagus contoh di bedaknya Pak. Kumodali Ustaz 10.000 tiap bulan. Beda tepung terigu dan apa itu Pak? Paling merek kompas. Makanya kasih banyak ki. Betul Ibu-ibu? Hidup Ibu-ibu. Takbir. Keras sekali. Tidak ku kasih makan, tidak keras ke suara. Berarti suara hati seorang istri. Nah sekarang jujur maki suamita, kalau jujur maki sama suamita, kalau ada yang disembunyikan kau jujur maki. Sayang minta maaf kan sayang. Itu selalu ku makan kayak rica-rica tiap pagi. Selalu ku makan ayam geprek kalau malam. Kenapa sayang? Itu nih mau tanya kawan mau dikucuri di sini motor. Makanya jangan kau gigit sama istrimu.
Karena kapan kau gigit naleng asing. Tapi Bu, jangan campur semua. Apa nak pakai bayar bensin? Karena banyak kejadian kurang bapak-bapak mak dorong motor karena tidak ada pakai bayar bensin. Naleng asing memakna. Ini ada talewa anak kijam hidup kan. Kasihkan separuh supaya ya terjangkau lah. Nah tidak mungkin juga kalau sudah bagus saya tidak mungkin dia pergi ke lain haji. Betul bapak-bapak? Makanya ada doanya. Mau tahu doanya? Mau? Supaya tidak pergi somita ke lain hati. Nah ini diajarkan nih. Nabi Yusuf juga dia baca ini. Di waktu dia lewat di hadapan Siti Sulaiha, di hadapan istri-istri Raja Fir'aun, istri-istri Fir'aun di hadapan anak-anak Fir'aun. Begitu dia lewat dia baca di doa. Hampir dia putus jari-jarinya karena dia potong semua jari-jarinya. Teriris jari-jarinya tidak terasa sakitnya karena saking dia lihat Nabi Yusuf ini luar biasa. Nabi Musa ketika diceburkan, dibuang ke laut, dihanyutkan di atas laut merah. Kenapa? Karena pada waktu itu bayi semua akan dibunuh. Yang baru lahir akan dibunuh. Tapi itulah yang dibacakan. Allah langsung membacakan di dalam ayat tentang hal tersebut. Akhirnya ketika dilihat oleh istri Fir'aun, tidak jadi disampaikan kepada Fir'aun bahwa ada anak bayi yang lahir dihanyutkan di atas laut. Dia dapatkan di atas sungai. Oh maaf, sungai ya, sungai. Jadi itu. Mau tahu doanya? Mau? Ikumaki Bismillahirrahmanirrahim. Hafal kiri satu kali iku baca. Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa makan kayak doa makan. Wa alqaitu, coba ikut. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Susah diajar ibu-ibu kan. Ibu bagus sekali masuk di suamita di rumah. Assalamualaikum. Cepat di depan pintu. Oh di matanya. Insya Allah tidak akan pernah pergi ke lain hati. Tapi Pak jangan dibacakan di perempuan lain juga. Bahaya itu Pak. Bertambah pasukan. Ini bahayanya doa. Karena saya terbukti nih. Terbukti. Enggak percaya nih. Terbukti. Ini dari mana doa didapat Ustaz? Bapakku Pak Kiai Nur Samsi 24 kali menikah. Coba mau itu. Anak-anak saya baru satu. Luar biasa di doa. Coba ulang. Wal kaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Surah At-Talaq ya. Toha ayat ke-29 kan. Ya, surah Toha. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak tenang, ada nata suruh buka Instagramnya. Cari di Instagramku Farid Milenial yang pakai gamis pink. Followernya hampir 10.000. Jangan kau follow ya. Masih. Cari di situ di berandaku ada saya simpan. Di berandaku itu walqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a alaihi. Bagus sekali itu doa. Makanya Assalamualaikum. Datang somita. Keluar makin cepat Bu. Waalaikumsalam ayah. Ting ting ting. Macam cepat. Walqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a alaihi. Begitu Bu. Walqaitu alaika. Walqaitu alaika. Hafal memang nih. Jangan sampai kau tidak hafal ki berdasarkan handphone dinu hafal. Walqaitu alaika. Bilang somit kerasukan kok kapan? Kenapa begitu? Makanya hafal memang. Jangan kita lalu tahu begitu. Kemarin itu saya ceramah begitu ketahuan orang tidak sadar jatuh diri palsu kasih.
Hampir natelang. Ternyata gigi palsunya natelang gara-gara pakai masker. Iya, hati. Dan kita lalu terbahak-bahak baru angkat naik kepala. Bahaya itu. Lanjut. Nah, ini tadi doanya satu yang saya kasihkan ini. Amalkan setiap hari, setiap kita bertemu dengan suami tak pulang dari kerja, insya Allah dia akan selalu melihat istrinya dalam keadaan cantik. Amin ya Rabbal Alamin. Sambung silaturahmimu, tanya memang nih saya minta maaf kak selama ini selalu kak keraskan suara di hadapanmu. Tanya Tommy kita apa istri tak sayang, saya juga minta maaf. Kenapa? Sudah terlambat. Terlambat apa? Terlambat. Maksudnya itu yang mau kutanyakan. Apa itu? Jadi dulu jangan marah. Iya paling tidak marah. Ini tahu kita penjual jalan putih. Malumu itu. Tapi bukan penjual jalan putih di sini yang mau. Ini bercanda. Makanya saling maaf memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak ada yang mau dimadu. Betul? Ada mungkin sebagian, tapi sebagian kecil. Tapi sebagian besar itu tidak mau dimadu. Kapan ada perempuan siap dimadu? Berarti dipertanyakan suaminya mungkin ini siap diracun. Kenapa? Karena memang itu sakit. Ikhlasnya itu beda. Karena kita tidak sama dengan di tanah suci. Kalau di Mekah beda dengan di sini. Di sini kita sudah mengakar dengan budaya. Makanya dari budaya inilah yang orang tua dulu kita tinggalkan. Islam masuk yang membudaya dalam budaya. Maka itulah yang belum bisa untuk kita terima. Betul? Tapi tetap sambungkan silaturahmi. Saling maaf memaafkan. Saya mewakili almarhum Bapak Haji Andi Amran mengucapkan apabila beliau punya salah ucap, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga Allah berikan tempat yang penuh dengan cahaya, yang mana Allah tempatkan juga berkumpulnya orang-orang beriman kelak di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ini penting kita sampaikan. Yang ketiga, kalau ada wasiatnya, ada wasiatnya. Ada. Ya. Apa wasiatnya? Ini tidak bisa disembunyikan wasiatnya. Kalau ada disebutkan sendiri satu jadi sendiri. Siapa tahu ada wasiatnya sebelum meninggal. Siapa dari mata? Ardiansyah. Ardi, kalau saya mati besok, itu ustaz yang ceramah malam ketiga kasih di mobilmu. Contoh. Kenapa lu cemburu? Bercanda ji, contoh gini. Kalau seumpamanya ada wasiatnya nak, ada itu barangku di dalam lemari, kasih temanku kasih. Karena itu wasiat. Pas dilihat, bahaya kalau ini dikasih orang. Anu bagus ini. Jangan kau pegang, jangan kau ambil, hilangkan niatmu seperti itu. Kasih karena itu sudah wasiat dari orang tua. Ingat, ada dua wasiat yang boleh dikerja dan ada dua juga wasiat yang tidak boleh kita kerja. Apa itu yang tidak boleh? Yang pertama, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Kalau dia berwasiat sebelum meninggal, nah, kalau saya nanti mati, balaskan dendamku. Tidak ada balas dendam. Apa? Avenged Sevenfold kapan? Balas dendam 7 keturunan. Tidak ada. Jangan ada yang mengerjakan wasiat yang tidak sesuai dengan syariat agama. Paham? Apalagi kalau wasiat cuma wasiat yang tidak jelas. Nah, jangan kau jual ke rumah di samping. Kenapa Pak? Tidak ada apa surat-suratnya. Lengkapi sertifikat. Nah, apanya dibalik Pak? Kau buka tanah tak kurang aja. Jangan kau jual tanahnya orang. Tidak boleh.
kedua, wasiat yang tidak mampu kita kerjakan. Dia berwasiat, nah nanti kalau nenek meninggal, setiap malam Jumat potong kok kambing. Dah. Kita lagi setengah mati beli kambing mau diakekah. Apalagi orang meninggal selalu mau dipotongkan kambing setiap malam Jumat. Jangan kau paksakan dirimu. Kalau tidak sanggup potong kambing, kambing mau goreng. Anu enak itu dimakan. Betul tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan, kapasitas kemampuan seorang hamba. Betul? Hari kita malam hari ini kita pelajari ini. Jangan kita selalu mengerjakan. Apalagi kalau udah berwasiat, nah sari banom, mana ada sari om, mana nih kakakmu sari awam. Berwasiat. Kalau mati ada itu, nah kubur di samping, kubur kakekmu. Baru kakek meninggal di tanah suci. Kita lagi setengah mati di jumrah, ditahan gara-gara corona. Apalagi orang mati mau dibawa ke sana boleh. Ya Allah ya Karim. Makanya kalau itu sulit jangan kita lakukan. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk menjadikan agama ini mempersulit hambanya. Betul? Memang kalau kebiasaan orang tua kita dulu, setiap ada orang meninggal kita lakukan acara demikian, kita yasinan, kita tahlilan, baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas di batu ini kita zikirkan dengan al-ikhlas, baru batunya dibawa ke atas kuburan orang tua kita, itu bagus juga. Tapi kalau tidak sanggup kau sendiri yang kerja, betul tidak? Tapi kalau sanggup silakan panggil. Iya. Orang tua dulu memang kita seperti demikian. Belum masuknya Islam, kebiasaan orang tua dulu kita itu makan daging. Selalu makan daging. Mau acara pernikahan, kebahagiaan, kematian, kesedihan, pasti makan daging. Betul? Daging kambing, sapi, kalau kaya kerbau. Makanya orang tua dulu kita dikenal dengan daging-dagingnya. Daging coto, daging kondro, daging soto, daging sop saudara, daging apa lagi? Ayam. Daging ini yang satu, palu basah. Makanya orang tua kita dulu terkenal dengan demikian. Maka datanglah 3 datu menyempurnakan Islam di Sulawesi ini. Tahun 1598 awal mula dia datang dari Minangkabau. Dia melihat kalau budaya ini dilarang di tanah Sulawesi, kemungkinan Islam akan ditolak dan disuruh keluar dari Sulawesi. Maka dia pahami budaya, dia menjadikan Islam masuk ke dalam budaya dan membudayakan Islam di dalam budaya. Itu. Tapi sekarang kalau tidak sanggup, tidak usah dipaksakan, karena itu cuma budaya, kebiasaan. Kebiasaan yang diislamkan oleh 3 datu tersebut. Maka sukses 3 datu. Datu Patimang sukses mengislamkan Raja Luwu tahun 1602. 3 tahun kemudian Datu Ribandang sukses mengislamkan kerajaan Goa. Imangir Rangi Dai Manrabia, Raja ke-6 Goa, sekaligus Sultan pertama Goa yang dijuluki dengan kalimat Sultan Alauddin, ayahnya Sultan Hasanuddin. Tepatnya tanggal 22 September 1605. Akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lihat kebiasaan orang Sulawesi, potong dagingnya, tapi dia melihat ada hal yang tidak syariat. Apa itu? Orang tua dulu kita dia tombak kambingnya, dia tombak sapinya, masih bernyawa, diiris, dibelah hidup-hidup. Maka dijadikanlah di situ momen supaya diiris baik-baik dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Laku. Inilah model ceramah yang kita harus sampaikan sekarang ini. Tapi jangan juga pitingan-ganai.
Itu yang paling bermasalah. Kita jelaskan tentang di dalam buku, tidak jelas sumbernya dari mana, siapa yang mengarang bukunya, harus diperjelas. Kalau ada yang berkata, Ustaz, bolehkah saya membacakan doa orang tuaku, baca Yasin, tapi dengan cara yasinan? Boleh. Katanya tidak boleh yasinan. Apa yang tidak boleh? Yasinan itu berasal dari kata yasin, karena kita baca berbarengan menjadi yasin. Saya boleh tahlilan? Boleh. Tahlilan itu karena dia dibaca berbarengan. Kalimat tahlil dibaca berbarengan. La ilaha illallah. Itu. Ini lagi yang perlu kita jelaskan. Kalau ada orang yang sekarat, jangan kau pernah tinggalkan. Jangan kau pernah tinggalkan. Kalau bisa hampiri. Bacakan di telinganya kalimat talqin. La ilaha illallah. Coba ikut. La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah diucap ketika kita sudah mengakhiri nafas ini? Karena itulah kalimat la ilaha illallah yang tidak memberatkan kita nanti. Karena yang paling berat di saat hari itu tiba adalah bibir. Coba Mi, pegang di bibir tak Bapak Ibu, baru bilang la ilaha illallah. Bergerak bibir tak? Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak bergerak bibir. Tapi kalau ada jincut tak, jangan tidur pegang. Meletakkan jincut tak di tangan. Itulah Allah mudahkan di saat sakaratul maut. Hanya disebutkan kalimat la ilaha illallah, karena biar bibir pun akan terasa berat di saat-saat seperti ini. Betul? Makanya kalau ada orang yang sekarat, jangan kau pernah tinggalkan. Perdengarkan talqin di telinganya. Perdengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan mau lagi bilang, bapak, sadar ki bapak, anakmu ini bapak, bapak. Dia tidak akan sadar. Mama, saya Justin Bieber. Tidak nak tahu maka kenapa? Karena dalam keadaan tidak bisa mengingat lagi. Hari itu langsung kau bacakan saja di telinganya. Perkeraskan. Jangan kau bici-bici. Ilah. Bangun apa? Keras. Kalau di rumah aja dikasih keras, kecuali kalau di rumah sakit jangan lalu dikasih keras. Pernah kejadian satu kali Bapak Ibu, kejadian. Ku kasih keras di suaraku. Tidak ku tahu masih ada paling orang sakit di samping. Kan ranjang di samping ada orang sakit. Tante, la ilaha illallah. Baru satu kali ku baca, ada yang kasih begini belakangku. Ustaz, sekarang bapakku. Sekarang bapakku. Nah dengar kita apa lagi nak sekarang. Mungkin dia bilang mau maka apa mati. Kenapa ada bacakan talqin? Coba. Jangan Ki, kalau di rumah sakit lihat situasi dan kondisi. Bacakan pelan-pelan saja di telinganya. Tapi kalau di rumah Ki jangan mati bici-bici. Tidak ada dengar nanti, betul tidak? Yang paling penting. Setelah itu, insya Allah semoga dia akan mengucapkan di dalam hatinya, meskipun berat rasanya di dalam ketika mengucap dengan bibirnya. Amin ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah. Kalau ada mengatakan saya boleh barasannya Ustaz untuk bacakan orang tuaku, tidak ada masalah. Ada yang biasa bilang, aneh-aneh kok gitu Ustaz. Masa orang mati di barasanji kan? Begini, barasanji mengajak kita bersalawat. Sedangkan salawat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah kepada orang yang diberikan keselamatan. Semoga kita juga diberikan selamat. Waktu saya keluar dari pelatihan, ada teman saya datang, tiba-tiba menghampiri saya. Dia berkata, Ustaz, antum ini Ustaz,
Saya dengar antum wakil pimpinan pondok pesantren. Betul. Tapi antum ini selalu mengerjakan bid'ah. Antum sudah tahu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap sesat neraka. Benar. Tapi kenapa antum masih membaca Barasanji? Kenapa dia Barasanji? Tahu bahwa Barasanji itu adalah kumpulan hadis dhaif. Astagfirullah. Saya sapu dadaku lalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Orang dari mana ini? Tiba-tiba bilang begini. Saya kembali tanya, Ustaz saudaraku, karena kuliah dia pakai jenggot, bajunya juga baju Ustaz, pakai sokok, jadi saya panggil Ustaz juga. Ustaz saudaraku. Iya. Pernah di pesantren? Pernah Ustaz. Di mana di pesantren? Apa nama pesantren? Pesantren kilat Ustaz. Oh, pantasan berusaha. 3 hari ke kepala pesantren. Saya 9 tahun di Mangkoso jadi santri. 3 tahun di Mangkoso jadi santri. 9 tahun jadi santri di Mangkoso. Dari Idadiyah, Sanawiyah, Aliyah, masuk kuliah. Selama ini saya tidak pernah mendengarkan guru saya mengatakan Barasanji itu hadis dhaif kumpulannya. Nah, karena saya belajar nahwu shorab, andaikan kita belajar nahwu shorab, belajar ilmu kawaid, tahu kosakata bahasa Arab, coba lihat jenisnya di dalam kalimat itu. Di dalam kalimat Barasanji, ada yang berkata bahwa dia adalah hadis? Tidak. Itu adalah kumpulan syair yang dituliskan oleh Syekh Ja'far, garis keturunan daripada Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Ismail, kakek buyutnya Abdul Rasul, kakek buyutnya lagi, naik lagi Ja'far Sadiq, Zainal Abidin, anaknya Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Zahra, lahir di Madinah Al-Munawwarah 1711 Masehi, besar di Kurdistan. Nama kitabnya Ibnul Jawahir Maulidi Al-Azhar An-Nabiy Rasulullah. Nama kitabnya itu sampai ke Bugis Makassar berubah menjadi Barasanji. Barasanji itu bagus. Kenapa dibilang bagus, Kas? Belum dibaca, kepala kambing di depan guys. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bukan di Barasanji dan Aliaki, kepala kambing di sini. Abtariu lillah bil-izzatil aliyah. Coba. Begitu berdiri, tambah hebat nih. Pas asraka berdiri. Asyrak antara pelokatin. Madarun alaina, dibayar cash. Betul tidak? Begitu baca doa, kenapa rata-rata orang yang Pak Barasanji hafal doanya? Karena persiapan makmungkus. Allahumma ya basital yadaini bil adiyah. Nah jadi ini bungkusan. Nah buka di bawah saraka. Ya man iza rufiyat ilayyakum wa barikafa. Nah pantama di kantonnya. Nah lihat bisa kontia. Nah pantama tong di kantonnya. Ya man tanazza bi dzati wa sifatil ahadiyah. Songkolo bayau. Nah kan rengasin. Nah ambil semua. Nah kasih mas dalam bungkusan. Ya man idza rufiyat ilayyakum wa barikafa. Ya man tanazza fi dzati wa sifatihi al-ahadiyah an ayyakuna fiha matair wa ashba. Nah boleh sen bungkusannya. Nah sini kan bukan ada 8 orang yang baru bungkusan 11. Nalle tidak iya. Ya mana? Kenapa ditahu Ustaz? Kan saya juga Columbus. Makanya, tapi yang salah menghafal Barasanji, lupa Al-Quran. Itu yang paling salah. Mendambakan Barasanji, tapi dia tidak paham Al-Quran. Mari kita kembali introspeksi diri. Jangan kita saling melarang ini. Kau tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Yang paling utama almarhum saat ini butuh doa kita. Doa yang dia butuh, betul? Doa. Angkat tanganmu berdoa, jangan kau ragu. Ada masalah, angkat tanganmu, jangan kau cerita ke orang lain. Karena belum tentu orang lain bisa menyelesaikan masalahmu. Coba cerita ke orang lain. Nah cerita juga ke orang lain. Apalagi kalau capilai,
terbongkar ke rahasia. Betul tidak? Makanya ada masalah, ambil sejadah. Kau sudah sholat istighfar. Setelah istighfar, angkat tangan bermohon. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian teruskan. Jangan kira aku mau minta kepada Allah, betul? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Berarti ada kamu masalah dari penggadaian? Ya, ini curahan hati seorang istri dasar begitu. Berdoa, kenapa kau berdoa begitu? Kajai dulu cicilan di penggadaian. Bukan main 3 bulan kena corona. Ada. Tak pernah keluar kerja. Angkat tangan meminta kepada Allah. Ada masalah, kau dikecewakan oleh pasanganmu, disakiti hatimu. Jangan kau kembali ke rumah. Kau masuk ke kamarmu, kau menangis di atas bantalmu. Tidak akan pernah selesai masalah. Betul Bapak Ibu? Ada masalahmu, malah kau masuk ke kamar, kau ambil remote TV, putar Indosiar. Ku menangis membayangkan. Nah, apa itu betul-betul ya? Berarti selama lihat mama nonton, tidak ada orang daring gara-gara aku menangis. Kenapa? Coba kita juga dulu waktu anak masih kecil, ya Allah, senang kita. Kenapa? Nah, doakan terus orang tuanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan shaghira. Wah, apa nih mama? Iko dong pintarnya anakku. Sekali nak masuk SD, tidak lupa bacaan. Masuk SMP, tidak pernah mentok gimana baca. Masuk SMA, nak lawan orang tuanya. Masuk kuliah, tidak mau pulang ke rumahnya. Jadi anak kos, anak kontrakan. Hari lebaran dia balik ke rumah, jarang lagi nongkrong sama orang tuanya. Kenapa? Dia lebih rajin di warkop, di warnet. Apa nak bikin? Nyandar wifi. Tidak ada kuotanya. Anak muda palsu. Coba lihat kisah zaman now. Dulu orang tua kita paling dihargai dan ditakuti. Ada tamu duduk di depan meja saja takut muncul-muncul. Keluar saja dari pintu takut sekali. Kalau orang tua ada dulu. Sekarang ada di tamu dulu. Mondar mandir. Tak butuh mami mejanya dengan letuna. Tak pilih gelas pecah gelas. Dikode dengan bola mata. Orang bilang, rusak di mata bapak. Allahu Akbar. Coba kita zaman now. Bagaimana anak mau melihat kita lebih terhormat? Bagaimana anak mau melihat orang tuanya berwibawa? Karena kita tidak jaga wibawa di hadapan anak-anak, betul tidak? Ibu dengan anak sekarang tidak ada batasan wibawa. Karena ibu dengan anaknya satu akun TikTok. Goyang kona. Terus anak goyang ubur. Nah, kau ngasih Ustaz gaul bu. Makanya buka Instagram, kurangi dengarkan ceramah saja supaya ditahu kebiasaan anak-anak kita. Coba sekarang anak laki-laki, apa? Anak muda. Sekarang bapak muda dengan anak kecilnya, dengan anaknya satu senjata naduai. M14 naduai. Apa lagi? Sniper naduai. Mau lari kemana? Pemain PUBG kok, Free Fire, kuseng-aseng kok. Apalagi satu itu? Mobile Legend, PSP, PSP. Akhirnya apa tidak ketahui? Malaikat maut tidak pandang bulu. Biar kau pakai roteng. Apa? Kau tahu kita? Biar kau pakai Hero MM, biar kau pakai Asasi, biar kau pakai Lila, Mia, Johnson, Gatot Kaca, Sun. Biar kau di Grandmaster
super, biar kau di epic, biar kau di legend. Mau mabar berempat, berlima, double kill, kejar di nomor, kejar kill, triple kill. Welcome to Mobile Legends. Mati. Kenapa bisa mati? Dikontak istri Payana. Kabar lain jangan duduk di warkop kah? Masih mau kok. Nah, berhenti kau main game. Berhenti. Lebih baik kau sibuk. Cari YouTube-nya Ustaz Farid. Mana itu Ustaznya Ustaz Farid? Mau kau belajar agama? Cari Farid Milenial. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berhenti. Lebih baik kau sibukkan anak-anak di samping orang tuamu. Bantu orang tuamu. Setelah kau bantu orang tuamu, rajin kau angkat tangan, doakan, ya Allah, berikan umur panjang kepadaku dan kedua orang tuaku agar aku senantiasa membahagiakan orang tuaku. Amin ya Rabbal alamin. Doakan orang tuamu. Nah, bayangkan itu orang tuamu orang yang paling hebat dan terbaik di sisimu adalah mereka. Betul? Apalagi almarhum Bapak Haji Andi Amran, orang yang paling senantiasa memberikan arahan kepada kita, orang tua yang selalu menguatkan anaknya di saat dia rapuh. Betul ya? Betul, Bapak. Mungkin Bapak akan mengatakan, nah, di saat kau pulang ke rumah, di saat kau lihat ibumu menangis, nah, jangan kau tinggalkan ibumu sendiri, nak. Itu ayah. Orang yang paling kuat di saat kalian sakit itu dia. Seberapa sakitnya orang tuamu, ayahmu, di saat anak-anaknya yang sakit, demi Allah, ayahmu akan keluar rumah mencarikan kalian obat. Tengah malam gelap gulita, hujan keras turun, dia tidak takut dengan hujan, dia tidak takut dengan gelapnya malam. Meskipun dia balik ke rumah dalam keadaan basah kuyup, yang dia takuti kalian yang menangis karena sakit. Itu bapakmu. Memang pernah dia marah kepadamu, atau pernah dia menghukum dirimu? Demi Allah, ayahmu tak sekejam itu. Dia hanya menginginkan kalian menjadi anak yang baik, anak yang memiliki masa depan yang cerah. Dia mengajarkanmu tentang kerasnya hidup. Setelah dia marah kepadamu, setelah dia pukul dirimu, di malam hari dia akan bercerita kepada ibumu. Dia akan berkata, "Mak, tadi sempat kumarahi anakmu, tadi sempat kupukul anakmu." Dia menangis di hadapan ibumu karena dia tidak rela melihat kalian menangis di saat disakiti. Itu ayah. Orang yang terkadang kau benci karena satu sikap yang kecil saja yang dia salahkan. Orang yang kau jauhi karena kau tidak mau melihat wajah ayahmu, karena kau benci diakibatkan kesalahan kecilnya saja. Di saat nanti kau datang ke rumahnya, di saat kau masuk ke kamarnya, di saat kau lihat baju ayam yang tergantung di belakang pintu, kau lihat sejadah ayahmu yang terlipat, kau salat dengan sejadah ayah, kau cium aroma parfum ayah. Saat itu kalian akan paham, begitu kuat ayah di saat sakit pun dia tidak pandai mengeluh dengan anak-anaknya. Dia orang hebat, orang kuat. Kita tak tahu ternyata dia kronis parah, sakit. Dia sembunyikan sakitnya di hadapan anak-anaknya karena dia tidak mau terlihat lemah di hadapan kalian. Nanti kita sadar, di saat kita peluk tubuh ayah yang kita sudah mendingin membeku tak bernyawa, tertutup kain kafan. Di saat itulah kita berkata, ayah, terlalu berat rasanya, aku harus memikul beban ini. Padahal di saat dia masih ada, kita sia-siakan waktu di sampingnya.
Terlalu lama kita di luar sana. Jarang kita mendengarkan suara hati ayah sendiri. Mungkin ayahnya ingin berkata, "Nah, jaga ibumu. Jangan kau buat ibumu senantiasa kecewa dan menangis. Suatu kelak di saat engkau sudah punya pasangan, jangan selalu kau cintai pasanganmu ketimbang ibumu, tapi cintailah dia berdua tanpa ada cinta yang berlebihan. Cintamu rata kepada mereka berdua. Karena orang yang paling kuat di saat kau marah itu adalah ibu. Ibu, orang yang ditinggalkan ayah. Orang yang paling kuat kau bentak itu adalah ibu. Kau caci maki dia, kau hina dia di hadapan teman-teman. Kau balikan kursi di hadapan ibu. Kau banting meja di hadapan ibu. Orang yang paling kuat tidak mau menangis di hadapan itu adalah ibu. Karena dia tahu bahwa air matanya akan mengakibatkan kalian durhaka. Itu ibu. Setiap kalian sakit, dia menjagamu dari pagi sampai pagi. Dia tidak pedulikan ayah diakibatkan karena kamu yang sakit. Jagalah dia. Di saat kau lihat ibu menangis termenung sendiri, hadirlah di samping ibumu, nak. Peluk ibumu, hapus air matanya. Ajak ibumu berjalan-jalan agar dia melupakan kesedihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah anak yang paling banyak salah dan dosa. Seringkali kita lupa begitu banyak kebaikan orang tua, tapi seringkali kita balas dengan keburukan. Malam hari ini kita mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus kepada almarhum Bapak Haji Andi Amran yang sangat kita sayangi, yang paling kita hormati, yang sudah sebagai sahabat di dalam hidup. Kita mengangkat tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang di sisi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya mujibah doa sayyidi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasih madana. Ya Allah, ampuni dosa hamba yang hina-hina, banyak salah dan lupa. Terlalu banyak kami menyakiti perasaan hati orang tua kami, ibu, ayah, yang selalu kami buat kecil, yang selalu kami buat air matanya jatuh diakibatkan kebodohan anak-anaknya. Ya Allah, padahal kami bercita-cita andaikan sedikit lagi waktu bersamamu. Ingin sekali kami berkunjung ke rumahmu bersama ayah dan ibu kami. Jika ayah tak sanggup berjalan, kami sanggup menggendongnya berlari kecil antara Safa dan Marwah. Kami kuat menggendong orang tua kami berkeliling tawaf di Baitullah. Ingin kucuci kedua kakinya dengan air Zam-Zam, ya Rabbi. Ingin kubasuh wajahnya dengan air suci, ya Allah. Maafkan kami yang tidak sempat lagi membalas jasa baik mereka berdua, terkhusus kepada almarhum ayah anda kami, Bapak Haji Andi Amran. Tempatkan dia di sisimu yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Banyak
kenangan yang tak bisa kita lupa. Ikhlaslah yang membuat kita kuat. Ketakwaanlah yang membuat kita hebat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berikan kita cobaan seperti demikian agar kita diuji, dan Allah tidak akan berikan kita ujian di luar kapasitas kemampuan kita. Inilah kisah hidup yang harus kita pahami. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Apabila ada kekurangan kalimat ucap dan perbuatan, mohon dimaafkan. Karena saya adalah manusia biasa. Minallahi musta'an wa lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.